Perkenalkan, nama saya Juwita Dirapiska Safira dengan nomor MPR 241201666. Kali ini saya akan melengkapi tugas saya, yaitu praktik kemampuan membaca mata kuliah kemampuan bahasa Indonesia, yaitu berjudul Legenda Danau Toba. Dahulu kala, di sebuah lembah subur di Pulau Sumatera, tinggallah seorang petani sederhana bernama Toba. Ia hidup seorang diri, menanam padi dan berkebun setiap hari. Meski hidupnya sepi, Toba dikenal sebagai orang jujur, pekerja keras, dan penyayang alam. Suatu pagi cerah, Toba pergi ke sungai untuk mencari ikan. Ia melemparkan kailnya dan menunggu. Lama ia menanti, namun tidak seekor pun ikan menyambar umpan. Tapi ia tetap sabar karena itu adalah satu-satunya harapannya untuk makan hari itu. Tiba-tiba kailnya bergerak keras, ia menariknya sekuat tenaga. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat ikan yang tertangkap, seekor ikan emas besar yang bersinar indah, seperti berada di dunia lain. Namun, sebelum ia meletakkan ikan itu ke dalam keranjang, sesuatu yang terjadi kepada ikan itu berubah menjadi seekor wanita cantik jelita. "Jangan takut," kata sang wanita dengan suara lembut. "Aku adalah seorang putri dari kerajaan bawah laut. Karena melanggar aturan, aku dikutuk menjadi ikan dan hanya bisa berubah kembali jika ada orang tulus yang menolongku." Toba masih tak percaya, tapi wanita itu tersenyum lalu melanjutkannya. "Jika kau bersedia menikah denganku, kau akan tinggal bersamaku. Tapi dengan satu syarat, kau tak boleh mengungkap jati diriku yang berasal dari ikan. Jika kau melanggar, bencana besar akan datang." Karena terpesona oleh kecantikannya dan hatinya yang lembut, Toba setuju. Mereka pun menikah dan membangun rumah sederhana di pinggir ladang. Tak lama kemudian, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang lucu dan sehat. Mereka menamainya Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ceria, tapi ia juga memiliki sifat yang agak pemalas dan sering membangkang. Ibunya yang selalu sabar, namun ayahnya mulai kecewa. Suatu hari, sang ibu memasak makanan dan menyuruh Samosir mengantarkan ke ladang tempat ayahnya bekerja. Tapi di tengah jalan, Samosir lapar dan memakan sebagian besar makanan itu. Saat Toba melihat anaknya hanya membawa sisa, ia sangat marah. "Kenapa hanya segini?" bentaknya. "Aku lapar, jadi aku makan sebagian," jawab Samosir santai. Amarah Toba memuncak. Ia tak bisa menahan emosinya. "Dasar anak ikan tidak tahu diuntung." Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Toba. Tiba-tiba langit menjadi gelap, petir menyambar, angin kencang bertiup, dan bumi berguncang. Sang istri yang mendengar dari kejauhan menangis dengan sangat sedih. "Kau telah melanggar janjimu," katanya lirih. "Kini aku hanya kembali ke tempat asalku." Ia memeluk anaknya lalu berlari menuju ke puncak bukit. Dari tempat ia berdiri, tanah terbelah dan air menyembur keluar dengan deras. Desa itu perlahan tenggelam. Air terus naik dan meluas, membentuk danau yang sangat besar. Toba hanya bisa menatap dengan penyesalan. Ia kehilangan istri dan anaknya. Danau yang terbentuk itu akhirnya disebut Danau Toba, dan di tengahnya terdapat sebuah pulau kecil, tempat terakhir sang istri berdiri bersama Samosir. Itulah Pulau Samosir. Sekian dari saya. Terima kasih.